sedang kami sampaikan malam tadi, hari ini kita melaksanakan konferensi pers di tempat ini. Tempat ini adalah kediaman pribadi Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Kami diberikan kesempatan untuk memakai tempat ini pada hari ini saja karena kebetulan Ibu beserta anak-anak dan keluarga lainnya sedang berada di luar kota. Itu sebagai penjelasan. Jadi ini bukan sebagai kantornya DPP Partai Demokrat. Kantor DPP Partai Demokrat berada di Jalan Pemuda nomor 712 Rawamangun, Jakarta Timur. Tempat yang sangat bersejarah bagi Partai Demokrat dan tentu saja bagi bangsa Indonesia, di mana dari situlah lahirnya dukungan terhadap Presiden SBY hingga menjabat 2 periode. Tempat itu dipinjamkan oleh Bapak Johnny Allen Marbun yang hari ini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Selanjutnya acara ini, konferensi pers ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Yahya. Bahwa kongres luar biasa yang kami laksanakan di Sibolangit telah selesai dan sah dan konstitusional, bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020 yang merupakan landasan kerja dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat versi AHY itu telah nyata-nyata melanggar undang-undang partai politik, dan oleh karena itu maka dia batal demi hukum. Dan dengan demikian maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pimpinan AHY dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020 yang tidak dibahas di dalam Kongres 5 tahun 2020 dinyatakan tidak pernah ada. Karena itu maka secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Johnny Allen selaku Sekretaris Jenderal. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta dan masyarakat seluruh Indonesia, kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau. Bapak Ibu sekalian, anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2020 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM intinya hanya 2 pemegang kekuasaan tertinggi di Demokrat. Yang pertama, Ketua Umum, berarti jelas AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang, menentukan segala hal-hal yang strategis kinerja political will di dalam Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum, Sekjen dan seterusnya adalah pembantu Ketua Umum. Yang kedua, Ketua Majelis Tinggi
kewenangan Ketua Majelis Tinggi yang pertama, yang sangat krusial, membuat rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang akan disahkan di Kongres atau Kongres luar biasa. Menentukan siapa calon ketua umum pada Kongres atau Kongres luar biasa. Mahkamah Partai memberikan rekomendasi kepada Ketua Majelis Tinggi. Semua ini isi daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga 2020 menabrak Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 dan yang terbaru nomor 2 tahun 2011, menabrak yang paling sangat fundamental yang juga akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib nantinya oleh pengacara kita, merubah mukadimah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari akta pendirian tahun 2001 oleh para pendiri yang dinotariskan oleh notaris Aswandi. Itu yang paling fatal. Hanya itu bisa dirubah melalui pengadilan. Sama undang mahkamah pembukaan mukadimah undang dasar 45 kita tidak pernah dirubah, tapi pasal-pasalnya boleh dirubah sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati, orang tua saya, Presiden 10 tahun di Republik ini Bapak SBY, mendengungkan kepada pemerintah sekarang, bahkan dalam pencitraannya mengatakan beliau seorang demokrat sejati. Tapi faktanya di rumah yang dibangun oleh para pendiri yang membawa hasil yang baik pada periode pertama, periode kedua, Demokrat membawa presiden berhasil, adalah mengamputasi proses demokrasi itu. Yang kedua, selalu mendengungkan keadilan-keadilan. Tapi faktanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga 2020 ini yang sudah didaftarkan kepada Menteri Hukum adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader-kader Partai Demokrat, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal anggaran rumah tangga, anggaran dasar rumah tangga itu yang majelis. Apa poin pertama? Calon ketua umum harus menjadi kewenangan ketua majelis ini, calon ketua. Bahkan anggaran dasar rumah tangga menjadi kewenangan majelis tinggi, rancangannya yang akan disahkan pada Kongres melanggar, mengamputasi, sudah melanggar undang-undang dasar, undang-undang partai politik, mengambil hak-hak kader. Oleh karena itu, para kader Partai Demokrat, unsur semua DPD, DPC seluruh Indonesia, khususnya yang sudah di PLT sekian ratus, sesungguhnya dia tidak punya hak lagi karena sudah demisioner. Jangan takut bahwa kita adalah Dewan Pimpinan Pusat yang mengekor, bahkan sudah kita anulir di Kongres luar biasa tanggal 5 Maret 2021 hari Jumat di Sipulangit. Walaupun mereka bikin tanggalnya tanggal mundur, rata-rata tanggal 4 para peserta Kongres tersebut, tapi tidak lagi punya kekuatan hukum tetap. Jangan takut, jangan takut. Permintaan inilah yang membuat KLB dari semua Sabang Merauke karena hak-haknya dirampas. Oleh karena itulah mereka mengusulkan. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini, soal hak ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak SBY tanggal 16 Februari. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada. Beliau katakan membeli kantor di proklamasi. Saya kaget, lu Bapak waktu itu presiden 10 tahun,
kok nggak mikirin kantor? Kenapa harus keringat daripada para DPC dan iuran-iuran anggota fraksi dari tingkat 2, tingkat 1? Sementara daerah-daerah pun tidak diambil pun itu tidak cukup. Itulah mereka mengusulkan kongres luar biasa. Karena memang khusus membahas dan membatalkan ADART adalah kongres atau kongres luar biasa atau melalui proses pengadilan. Tetapi kami lebih memilih kongres luar biasa biar lebih cepat, karena itu adalah permintaan dari unsur DPD, unsur DPC, pendiri dan organisasi sesuai dengan ketentuan setengah N tambah 1 dan atau 2/3 dari unsur pimpinan Dewan Pimpinan Daerah. Ini adalah KLB yang luar biasa, bukan KLB yang sebagaimana yang mereka maksudkan. Kenapa? Hanya 2 pemilih. Padahal ini semuanya besar. Partai Demokrat adalah keringat daripada para kader dan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Satu lagi barangkali perlu ini saya sampaikan. Ini juga disampaikan beliau kepada saya soal nasib setiap orang. Soal nasib kepada setiap orang. Bahwa ketua DPR itu, kalau bukan saya yang bikin, siapa Pak Juliari ketua DPR? Pak, mohon maaf saya bilang. Kita mendapat ketua DPR, pimpinan DPR karena kita punya 148 kursi. Punya 148 kursi, itu kerjaan dari Sabang sampai Merauke, kerjaan rakyat kita mendapatkan. Yang pasti kita mendapat jatah ketua DPR. Soal siapa ketua DPR-nya? Soal lain. Jadi jangan Bapak katakan nasib orang di tangan Bapak. Jadi kan juga menurut saya, mohon maaf, saya tidak minta, perlu saya tegaskan karena dia sudah ketua bukan. Pak Muldoko, dia bersumpah berdosa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena menjadikan dia panglima. Loh, memang setiap presiden harus ada pangkat, ada kriterianya. Adi Makayasa sama dengan yang lain. Oleh karena itulah dibuat undang-undang partai politik supaya tidak boleh maunya sendiri. Dibikin anggaran dasar rumah tangga. Nasib kami dari Sabang sampai Merauke ada di tangan dia, cuma 2 orang ini, ketua umum dan ketua majelis tinggi. Bapak Ibu sekalian, yang paling sangat juga, yang sangat tidak masuk akal sebagai seorang, bahkan mungkin kerajaan juga tidak tahu, apabila ketua umum berhalangan tetap ditunjuk oleh ketua majelis tinggi dari salah satu wakil ketua umum. Mohon maaf, salah satunya wakil ketua umum di sini adik saya Ibas. Berikutnya, apabila ketua majelis tinggi berhalangan, otomatis menjadi PLT-nya ketua umum. Ini kan sudah mengamputasi semua proses-proses demokrasi. Mahkamah Partai yang menurut Undang-Undang Partai Politik nomor 2 2008 pasal 32 dia independen. Hasilnya gimana? Jadi dia hasilnya direkomendasi kepada ketua majelis tinggi dan tidak pernah rangkap jabatan. Semua majelis tinggi partai politik rangkap jabatan. Narawi adalah sebagai ketua mahkamah tinggi, tetapi juga sebagai anggota majelis tinggi. Sitindau juga anggota majelis tinggi, tapi dia juga wakil sekjen. Semuanya bermasalah dan melanggar undang-undang. Oleh karena itulah saya tidak mau masuk kepada mahkamah partai. Kenapa? Yang rekomendasinya kepada ketua majelis tinggi ya sama mawon dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2000 diperbarui 2011 tentang partai politik. Jadi saya katakan AHY harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari para kader Partai Demokrat
dari Sabang sampai Merauke, dan ini akan menjadi kita laporkan sebagai pemalsuan, khususnya pembukaan atau bukan bima anggaran darah rumah tangga tidak sesuai dengan buka bima pada awalnya pendirian Partai Demokrat oleh Bapak yang seluruh yang kami hormati 99 pendiri. Itulah poin yang krusialnya. Kenapa saya harus hadir di sini, karena terlalu banyak, mohon maaf, para pemberi komentar seolah-olah kami mencongkel. Tidak, kami menyelamatkan Partai Demokrat menjadi partai yang demokratis, bukan milik hanya 1-2 orang, tetapi milik rakyat Indonesia, milik kader Partai Demokrat dari seluruh tanah air. Sebagaimana amanat maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik nomor 2, itu amanatnya, bahwa sekelompok orang, bukan 1-2 orang, dari berbagai ras dan suku, itu amanatnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, jelas dan tegas, bukan narasi, tetapi adalah poin-poin konkret di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, baik itu pasal 15, pasal 17 dan seterusnya, ya, menabrak semuanya. Jadi saya juga kasihan kepada teman-teman pengurus harian, bukan membuat keputusan melalui rapat, tetapi kewenangan tunggal ketua umum, kewenangan tunggal ketua majelis tinggi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang penting saya sampaikan, dan ini menabrak Undang-Undang Partai Politik nomor 2 dan juga menabrak ajas demokrasi, menabrak ajas keadilan di rumah kami Partai Demokrat. Sementara bangsa ini sudah sejak reformasi adalah harus demokratis, kebebasan pendapat dijamin oleh undang-undang. Ini dipasung di rumah kami oleh ketua umum yang satu-satunya bertanggung jawab akan hal itu, karena yang lain adalah pembantu ketua umum.